Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dimas Al Farouk dalam channel belajar Dimas Al Farouk, Dimas Al Pecinta Online. Kali ini saya kembali membuat video untuk part 2 ya, terus lebih menjelaskan lah untuk video sebelumnya ini untuk mengamankan mikrotik. Ya, saya bikin dari awal dan insya Allah lebih jelas. Ya, di video sebelumnya yang pertama untuk saya hanya mengamankan seperti ini. Yang pertama, pastikan router OS yang teman-teman pakai itu merupakan router OS baru ya, jadi versinya sudah versi 6,4 di atas itu ya. Kalau saya pakai versi long time ya, pakai versi long time yang terbaru. Caranya ngeceknya di sistem package ya, melalui Winbox ini saya sistem package, lalu kita cek for update, kita pilih itu, lalu di sini kita pilih long time. Kalau saya seperti itu ya, maka mikrotik akan mengecek apakah kita sudah memakai long time yang terbaru atau tidak. Jadi teman-teman bebas sih mau pakai stable atau pakai long time itu ya. Kalau long time itu sebenarnya versinya di atasnya stable, cuma artinya kalau stable itu diuji coba, tapi si dia sudah minim bug ya, katakanlah minim bug karena tidak ada yang sempurna. Jelas saya yakin setelah long term lama dipakai, maksudnya setelah stable tingkatnya itu masuk ke long term. Jadi versi long term ini sebenarnya versi stable yang sudah diuji coba lama ya, maka dipatenkan menjadi long term. Itu menurut pahaman saya. Jadi untuk long term saat ini versinya terbaru adalah 64710 ya untuk long time-nya. Kalau untuk stable-nya 648 kayaknya ya, 648 ya. Ini nanti kalau sudah 664, saya pakai 648 sekarang maksudnya. Bukan ya, nggak mau ini. Sekarang stable-nya pakai versi 648 yang terbaru. Ya, tapi berhubung sekarang saya pakai long time, maka ini yang saya pakai ini adalah versi long time yang paling baru. Ya, sistem already uploaded, itu aja. Oke, teman-teman bebas sih mau pakai long time mau pakai stable. Kalau saya pakai long time. Yang kedua, kita matikan service yang tidak dipakai. Ya, di mikrotik itu ada service API, ada telnet, ada SSH dan lain sebagainya. Ya, caranya masuk ke IP. Lalu services ya, service biasanya yang saya aktifkan cuma yang API, yang Winbox itu aja. Yang www ini kan untuk webfig ya, akses webfig, web configuration maksudnya ya. Biasanya ini tidak saya aktifkan, jadi saya pilih semua dulu, saya pisahkan yang Winbox atau dipilih satu-satu aja gitu, di X ya, itu di X ya, bisa juga itu. Biasanya kalau untuk hack mikrotik itu biasanya menyerang API, SSH dan telnet, biasanya itu. Jadi saya matikan ya, itu. Jadi yang saya aktifkan adalah API dan yang saya aktifkan maksudnya adalah API dan Winbox ya, itu aja. Yang pertama update router OS, yang kedua adalah mematikan service yang tidak terpakai, itu aja. Terus yang ketiga adalah mengubah port API dan Winbox dari standarnya ya. Misalkan ini yang API, kalau Micmon itu memang defaultnya secara default, kalau pakai Micmon biasa ya seperti ini, pakai Micmon biasa, ini Micmonku nih. Oke, Pak, Micmon biasa itu defaultnya adalah memang 8728. Oke, saya coba masuk itu ini ya seperti ini. Oke, kita connect, ini masih kosong ya teman-teman ya, seperti itu dia masuk, terhubung ya, terhubung. Sedangkan kalau kita mengubah port API ya, misalkan saya ubah di sini, misalkan kenapa saya ubah, karena biar tidak mudah ditebak portnya, jadi tidak pakai port standar gitu. Kalau API sudah tahu semua, rata-rata API itu memang bukan rata-rata sih, memang defaultnya API, port API itu 8728. Misalkan saya ubah
8808 misalkan. Ya intinya jangan sampai sama lah antar port ini untuk servisnya, port API-nya ini 8808 gitu ya, 8808. Ini kan emang 4 angka ya, 4 digit, tapi kan untuk nebaknya itu harus benar-benar hacker lah. Atau yang jelas saya cuma pakai seperti ini, 8808 misalkan. Lalu kita buka Winbox, Micmon maksudnya. Kalau dibiarkan default seperti ini, IP MikroTik sudah saya isi, lalu di connect, ini nggak mau teman-teman ya, nggak mau. Ini intinya ya, intinya di sini. Maka di sini perlu diberi titik 2 8808 seperti itu. Disamakan dengan port API yang ada di sini, karena defaultnya Micmon itu memang 8728 ya, Micmon. Jadi isinya seperti ini, IP MikroTik titik 2 8808. Jadi sama dengan ini. Misalkan ini diisi 8989 misalkan. Ya, jadi di sini juga diisi 8989. Di save ya. Jadi setelah IP ini ya, setelah IP itu diberi titik 2 lalu 8989 itu. Sama dengan port API yang kita ubah di MikroTik. Jadi di save lalu di connect, maka ini akan terhubung ya teman-teman, akan terhubung ke Micmon seperti itu. Sedangkan kalau dibiarkan seperti ini, HP MikroTik saja, nah ini tidak bisa terhubung. Saya buat video ini karena barusan ada yang komentar di video saya sebelumnya dan saya lupa untuk menjelaskan ini. 8989 ya, ini. Nah, kalau ini bisa masuk. Oke, selanjutnya mengubah port Winbox ya, misalkan port Winbox misalkan 8988 misalkan seperti itu. Kalau Winbox bisa aja sih. Bentar saya keluar dulu. Winbox bisa saja masuk, biasa pakai Winbox, nggak usah ada yang ubah-ubah. Memang Winbox itu deteksi pakai MAC address biasanya, kalau saya MAC address atau pakai ya, kalau bisa pakai IP pakai MAC address gitu aja bisa masuk. Ya itu ya. Jadi untuk port intinya yang API ini yang pengen saya jelaskan barusan, karena ada beberapa yang katanya tidak bisa masuk, lupa tadi saya jelaskan, mohon maaf. Yang selanjutnya ya, yang pertama tadi sudah upgrade OS, router OS. Yang kedua adalah mendisable atau mematikan port yang tidak terpakai seperti ini. Saya cuma aktifkan port API yang tanda bulat-bulat hijau ini berarti aktif gitu ya, yang bulat-bulat abu-abu ini gak terang ini berarti sudah dinonaktifkan. Caranya ya seperti ini aja gitu ya, di X aja gitu ya. Kalau mau diaktifkan ya dicentang gitu, API dan Winbox yang aktif. Yaitu yang ketiga. Terus selanjutnya kita membuat login MikroTik baru, maksudnya user baru untuk login ke MikroTik ya. Biasanya saya buat seperti itu aja untuk Micmon. Jadi seperti ini caranya, masuk ke sistem user. Ya, di sini ada user list. Ya, di sini ada bawaan admin, tapi sebenarnya sudah saya ubah juga passwordnya. Tapi usahakan teman-teman memakai user dan password yang sulit ditebak, dan teman-teman harus ingat itu ya teman-teman. Ini sudah saya ubah passwordnya ya, di sini mengubah password atau buat password baru lah. Hati-hati untuk password admin ini, jangan sampai user listnya ini kosong karena nanti tidak bisa masuk ke MikroTik ya untuk loginnya ini. Jadi kalau mau menghapus admin ini, mau buat baru misalkan ya, mau buat baru dibuat aja sini misalkan My MikroTik. Ini contoh saja ya teman-teman ya. Ini jangan sampai lupa. My MikroTik aksesnya full misalkan, passwordnya adalah apa misalkan ya. Kan ya. Seperti itu. Kita sudah ada ini, ada dua login, admin dan My MikroTik. Jadi saya tutup dulu, lalu saya login dengan password baru. Ya. Lalu
saya bisa mengubah atau menghapus admin. Ya seperti itu ya teman-teman. Jadi admin jangan dihapus dulu ya. Nanti kalau admin dihapus dulu nggak bisa buatnya nanti. Takutnya nggak bisa buat itu, nanti nggak bisa masuk ke MikroTik kecuali reset. Ya seperti itu. Lalu biasanya kalau sudah ini ada password yang successful untuk Micmon itu biasanya untuk akses write saja sudah bisa. Misalkan saya buat di sini my Micmon gitu ya, my Micmon, terus grupnya write saja. Jadi write ini tidak bisa membuat user aksesnya setengah lah, akses setengah saja ke MikroTik. Ini tidak bisa membuat user ya nanti beda lagi penjelasannya. Intinya kalau saya biasanya akses write ya, akses write di video saja sebelumnya ada biasanya. Passwordnya misalkan 1234 misalkan ini ya. Jadi pakai ini saja untuk Micmon untuk lebih amannya. Jadi pakai yang akses write ya, di sini ya grup maksudnya ya. Kalau full itu semuanya semua akses diberikan gitu ya. Kalau yang red ya polisi polisi ya, misalkan mau mematikan SSH, mau mematikan telnet gitu ya, nanti pembahasannya nanti video lain saja. Kalau saya biasanya cuma akses untuk Micmon, saya beri akses red seperti itu, lalu dimasukkan ke Micmon. Oke, yang baru itu ya, save connect. Nah, ini masuk ya, seperti itu saja teman-teman. Maaf belepotan saya ngomong. Seperti itu saja teman-teman. Dan satu lagi, kalau teman-teman memakai VPN pastikan VPN-nya terpercaya, atau menggunakan jasa setting ya pastikan jasa settingnya terpercaya. Karena kenapa biasanya setiap jasa setting itu bukan setiap sih, ada beberapa jasa setting itu yang menawarkan tarif, tapi saya tidak bilang semua ya, mohon maaf, ada beberapa oknum yang salah satu caranya itu menawarkan tarif jasa setting, tapi dia menyelipkan VPN di dalam MikroTik teman-teman dengan tarif setting murah. Nanti bisa dilihat perkembangan MikroTiknya. Kalau usernya sudah banyak, nanti MikroTiknya dilumpuhkan, artinya dilumpuhkan, dihack ya, kayak ada beberapa kasus yang tidak bisa masuk ke MikroTik atau aksesnya terbatas di MikroTik. Ya intinya saya buat video lain lah. Ada beberapa manusia di sana yang bertindak ya tidak bertanggung jawab. Salah satunya saya curiganya melalui jasa VPN ya, saya curiganya melalui jasa VPN, entah mau buat Micmon online atau gimana, dan juga biasanya melalui jasa setting. Tapi untuk jasa setting saya rasa sangat sulit orang-orang seperti itu bergeraknya, karena dia harus memantau lama MikroTik itu, baru kalau usernya sudah banyak itu ya baru biasanya dieksekusi. Biasanya kebanyakan oknum itu masuknya di jasa remote ya, jasa remote dengan tarif murah atau gak jelas, orangnya gak jelas, misalkan dia mungkin dari dia kenal di Facebook, lihat dulu profil Facebooknya. Jadi benar-benar kalau ada orang yang teman-teman izinkan akses MikroTik itu benar-benar orang-orang yang dipercaya, lihatlah rekam jejaknya dulu gitu ya, rekam jejaknya dulu. Takutnya meskipun teman-teman sudah mengubah apa gitu, tapi orang yang sudah bisa masuk ke MikroTik, terutama buat kita, buat saya juga yang masih awam, kalau udah orang lain masuk ke MikroTik, saya naruh script apa itu kan saya nggak tahu ya. Jadi mungkin saja suatu saat dia menggunakan celah itu untuk melumpuhkan MikroTik kita, gitu aja. Oke teman-teman, ini sudah terlalu panjang, mohon maaf. Saya bikin ini biar teman-teman jelas, juga biar lebih hati-hati, terutama yang punya user banyak gitu ya. Karena saya ada beberapa server punya teman-teman juga, bahkan sumbernya pakai GSM, itu pun masih banyak yang iseng untuk masuk ke MikroTiknya.
Lain hal kalau memang di daerah perkotaan yang sudah ratusan 500 gitu ya, kalau ada yang iseng itu wajar, karena daerah perkotaan itu biasanya orangnya sudah pada ngerti gitu ya, yang kayak gini. Jadi itu saja yang bisa saya lakukan teman-teman untuk mengamankan mikrotik. Untuk akses masuknya, untuk mengamankan lainnya, terutama yang pakai sistem apa ya, brute force apa ya, ngeping banyak itu ya, biar down itu ya, nanti saya buat videonya insya Allah. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf jika terlalu panjang. Saya Dimas Al Farouk, tidak bermaksud menggurui, cuma sekedar berbagi untuk teman-teman yang masih belajar sama kayak saya. Mohon maaf sekali lagi jika terlalu panjang, ya tujuannya biar jelas saja ya teman-teman yang masih belajar ya. Jangan bosan untuk mendengarkan suara saya. Silahkan like, subscribe, dan komen jika ada pertanyaan. Jika bisa saya jawab, maka insya Allah akan saya jawab. Jika belum bisa saya jawab, maka mungkin saya tidak melihat komentarnya, atau saya sedang sibuk atau lain sebagainya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Saya Dimas Al Farouk dari channel Belajar Dimas Al Farouk di Web Cinta Online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.